Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat datang di NSCC. Bersyukur pada Tuhan. Kalau hari ini minggu ketiga 18 Mei kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Semua karena anugerahnya dan memasuki bulan pemuritan atau bulan mesbah keluarga, biarlah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita untuk mendasari ibadah kita hari ini, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 sambil kita bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus, Allah yang adil. Besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang layak kami tinggikan, nama-Mu yang layak kami masyurkan, nama yang menyembuhkan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah pada hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Menyapa juga jemaat yang mengikuti ibadah melalui YouTube dan Radio Sejahtera. Mari kita hidup di dalam Kristus. Karena di dalamnya ada kebenaran. Di dalam Kristus ada kebebasan. Hanya Dialah penyelamat. Hembuskanlah nafasmu penuhiku, setiap musim hidupku kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku, kan ku serahkan
jadikan persembahan yang hidup. Oh Yesus, naikkan penyembahanmu kepada Allah yang setia, Allah yang menyelamatkan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi. Yesus penyelamat, harapan kami hanya padamu, batu penjuru. Sebab hanya Dia membebas hidup, hanya Dia yang membebaskan dari dosa. Yesus, hanya Yesus Tuhan, Raja yang hidup, Allah yang layak ditinggikan. Nama Yesus, dan nama Yesus yang membebaskan jiwa. Haleluya. Yesus, hanya Yesus memberikan hidup. Hanya Yesus. Haleluya. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Tiada kuasa yang dapat pisahkan kasih-Mu kepadaku. Tiada yang bisa, tiada yang bisa memisahkan. Kasih-Mu besar Yesus. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Jemaat bangkit berdiri dengan perlahan. Yakini tiada kuasa yang dapat pisahkan. Haleluya. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku.
bagi nama kemuliaan-Mu. Yang siap memberikan pujian bagi Tuhan boleh bersama-sama sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang terkuat di dalam hidup kita, amin. Tiada Tuhan lain yang berkuasa selain Tuhan Yesus, baik di bumi maupun di surga. Dialah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Mari bersama-sama kita pujikan dengan iman. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebaskan dengan iman. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan yang terdahsyat siapa? Tuhan Yesus. Amin. Bersama kita katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, setiap kami Tuhan, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Sebab betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan bersama ya. Boleh tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Katakan betapa hebat, betapa kuat. Sekali lagi dengan iman siap kita katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Siapa pribadi itu? Tuhan Allah kita.
berkata dengan kita. Berkuasa mulia hanya di dalam namanya Yesus ya sumber di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab kita tahu benar bahwa hanya dalam Yesus saja pengharapan kita. Amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam, sambil mengangkat tangan kita, tanda kita berserah bagi Tuhan kita. Di sepanjang ini iman kami Yesus. Kami yakin dan percaya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Nama Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk kekuatan-Mu yang selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini tidak hanya sekadar pujian biasa Tuhan, melainkan ungkapan hati kami Tuhan, ucapan syukur kami. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku.
Yesus aku lewati dukaku, ku serahkan semua. Hanya Engkau tempat kami berharap, aku berharap hanya Engkau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kami sembah, kami bersyukur. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan, angkungkan namanya, sebab Dia Allah yang layak terima segala pujian syukur. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, naikkan pujianmu lebih lagi. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebahagiaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas pestaku. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, Mari Bapak Ibu kita arahkan kepada Tuhan dengan segenap hidup, segenap nafas kita, segenap akal budi pikiran kita. Kami sembahkan kepada Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu.
Beri tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melayakkan kami untuk hadir di tak-tak-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ini membuktikan kehadiran kami membutuhkan Tuhan Yesus. Tanpa Engkau, hidup kami kosong. Tanpa Engkau, kami tidak mampu apa-apa. Dan kami percaya, saat ini, Engkau tidak hanya hadir di tempat ini. Engkau tidak hanya menjamah kami, tapi Engkau tinggal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kehadiran kami sebagai bukti juga kami mengucap syukur atas segala hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu saat ini kami hanya mau memandang Yesus, hanya mau mendengar perkataan Yesus lewat hamba-Mu. Serahkan semua hanya bagi-Mu. Beri tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melayakkan kami untuk hadir di tak-tak-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ini membuktikan kehadiran kami membutuhkan Tuhan Yesus. Tanpa Engkau, hidup kami kosong. Tanpa Engkau, kami tidak mampu apa-apa. Dan kami percaya, saat ini, Engkau tidak hanya hadir di tempat ini. Engkau tidak hanya menjamah kami, tapi Engkau tinggal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kehadiran kami sebagai bukti juga kami mengucap syukur atas segala hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu saat ini kami hanya mau memandang Yesus, hanya mau mendengar perkataan Yesus lewat hamba-Mu. Biarlah apapun yang akan hamba-Mu perkatakan Tuhan, itu juga yang semuanya selaras dengan pikiran Kristus. Dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami butuh urapan saat ini. Urapi kami semua jemaat-Mu yang hadir. Bahkan yang ada lewat streaming online, YouTube. Dimanapun mereka berada. Kami percaya ketika mereka mendengarkan perkataan Kristus, ada kuasa yang mengalir. Yang mengubahkan hidup setiap mereka dan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Dengan hati yang terbuka. Sebagai tanah yang baik, ketika firman itu ditabur, akan bertumbuh dan berbuah. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di bulan Mei. Ya, pastinya di bulan Misbah Keluarga atau di bulan Murid Kristus atau bulan pemuritan. Ya. Di bulan ini jangan bosan-bosan Bapak Ibu kalau kita terus diajarkan tentang pentingnya sebuah kemuritan dan pemuritan. Ya, sebuah kemuritan dan pemuritan. Karena kembali saya katakan itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan.
di mana saudara dan saya dijumpai sebagai muridnya. Ya, dan dia sebagai guru agung kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Mari kita responi benar akan hal ini. Jadi bicara kemuritan-pemuritan ini bukan program manusia. Ya, atau bukan sebuah program saja. Tapi ini adalah gaya hidup. Bagaimana setiap kita mengakui dia guru dan kita murid. Dan selanjutnya ya, kita memuridkan sesama. Ya. Jelas di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Tuhan tidak pernah menyalahkan dalam hal ini. Tepat. Dan dikatakan aku memang guru dan Tuhan. Jadi mari saudara kita responi benar bahwa inilah yang dimaui Tuhan. Kita didapati tidak hanya sebagai pengikut, ya, pengikut Kristus, hanya mengikut, tapi enggak kenal, tapi enggak pernah punya hubungan. Tapi hendaklah kita didapati sebagai murid. Murid itu punya hubungan dengan gurunya setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan kalau saya lihat bagaimana seorang murid atau ketika anak kita kuliah di luar kota, itu mengalahkan hubungan bapak dengan anak. Ya, mengalahkan hubungan bapak dengan anak. Ketika anak kita di luar kota, hubungan anak dengan bapak mungkin bisa 1 minggu sekali. Itu pun mungkin lewat cuma WA. Ya. Sekarang Bapak Ibu, sebelum saya masuk di dalam tema khotbah pagi hari ini, yaitu menjadi hamba kebenaran, saya ingin berbagi lebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus rela mati bagi setiap saudara dan saya. Ya. Hanya untuk menebus saudara dan saya. Ya. Itu semata-mata hanya karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang luar biasa, dia rela mati menebus saudara dan saya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa membuktikan kasih-Nya kepada kita, dia harus mati? Mengapa Bapak Ibu? Kita membuktikan kasih kita kepada sesama, tidak harus mati, betul? Ya, kita membuktikan kasih kepada sesama, kita bisa mendoakan, itu kasih. Kita bisa kunjungan, itu kasih. Kita bisa memberikan sesuatu, itu kasih. Tapi pagi hari ini saya ajak untuk merenungkan. Siapa guru dan Tuhan yang kita sembah? Dia rela menyerahkan nyawanya hanya karena kasih-Nya. Karena apa? Karena sejak jatuh dalam dosa, setiap kita itu sudah mati. Ya. Setiap kita sejak jatuh dalam dosa, itu kondisi kita secara roh mati. Dan ini Tuhan yang kita sembah benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ketika waktu itu Tuhan tidak memberikan nyawanya, kita tetap mati. Mungkin waktu itu Tuhan memberikan saudara rumah, memberikan televisi, memberikan mobil, saudara tetap mati. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh roh Tuhan. Kita kehilangan roh Tuhan. Roh kita mati. Dan bagaimana untuk mengembalikan roh Tuhan? Hanya ada seorang pribadi yang layak, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dialah yang memberikan rohnya kepada kita. Dan saat ini bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya, di dalam diri setiap saudara, sudah ada roh Tuhan
Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Pertanyaannya yang kedua. Mengapa Tuhan kok sampai susah-susahnya membuat kita hidup? Ya. Mengapa? Sebetulnya kan bisa juga jarno wis mati ya, salahnya sendiri, sudah jatuh dalam dosa, biarin. Ya. Tapi Tuhan yang kita sembah, guru agung kita, tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia berusaha membuat kita hidup. Sampai-sampai tadi saya katakan, dia rela mati. Dia rela dihina, dicambuk, diludahi. Tujuannya untuk satu, agar kita yang mati jadi hidup. Tujuannya apa? Tujuannya sejak semula. Roma 8:29 itu. Tuhan ingin menjadikan setiap saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia. Beri tepuk tangan kembali, haleluya. Ya, untuk serupa berarti kita tidak boleh mati. Kita harus hidup. Oleh sebab itu, Tuhan mengharapkan kita ini hidup bukan sekedar hidup hari ini. Tadi saya katakan tidak hanya pengikut. Tidak hanya syukur orang itu hidup. Tapi hendaklah pagi hari ini, saudara dan saya ingin didapati sebagai murid Kristus. Orang yang benar-benar murid, yaitu yang melakukan kebenaran. Amin. Melakukan kebenaran. Dan inilah yang menjadi tugas kita. Setiap murid Kristus. Ya, setiap murid Kristus. Apa yang dilakukan guru, itu murid harus meneladani. Ya, apa yang dilakukan guru, murid harus meneladani. Ya. Matius 5 ayat 14. Tuhan berkata bukan lagi aku terang dunia, tapi dikatakan kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Siapa kota itu? Saudara dan saya. Ya. Saudara dan saya. Jadi saudara tidak hanya dibuat Tuhan hidup tadi. Tapi saudara akan dibuat Tuhan jadi terang. Yohanes 8:12 dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku atau barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi ia memperoleh terang hidup. Apakah ini saudara dan saya sudah ada? Saudara bicara mengenai mengikut Yesus, mungkin murid Yesus, tapi adakah saudara mempunyai terang hidup itu? Jangan-jangan saudara mengikuti terang tapi enggak ada terang. Ya, enggak ada terang. Dan ayat Yohanes 9 ayat 5 itu dikatakan, selama aku di dalam dunia, aku terang itu. Berarti hari ini Yesus sudah naik ke surga. Saudara dan saya yang ada di dunia. Maka Matius 5 ayat 14 Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekarang keberadaan kita ini justru menjadi tolok ukur bagaimana keberadaan dunia itu bergantung kepada kita. Karena tadi dikatakan selama aku di dunia, aku terang. Berarti Tuhan mau katakan bahwa dunia ini gelap. Dan saudara dikatakan kamu adalah terang dunia. Tuhan pernah mengatakan kamu bukan dari dunia, betul? Ya, aku juga bukan dari dunia. Ini berkata bahwa dunia gelap, aku terang. Berarti bagaimana mengalahkan kegelapan dengan terang? Dengan terang itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Ketika terang itu saudara dan saya, kembali pertanyaannya, apakah saudara bisa berfungsi untuk menerangi yang gelap? Apakah keberadaan saudara
itu bisa berfungsi untuk merubah kegelapan. Atau jangan-jangan kehadiran saudara menjadi semakin gelap. Matius 6:23b. Matius 6:23b. Kalau terang itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saudara, mari responi bahwa ternyata dunia ini bergantung kita. Amin. Kita bukan bergantung dunia. Banyak orang Kristen selalu berbicara, waduh keadaan dunia kacau, tokoku sepi, gini. Siang hari ini saudara tahu, seharusnya yang merubah dunia itu kita. Kita. Karena kita sebagai terang dunia. Kalau kita yang terang aja tetap menjadi gelap, dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi mari kita responi. Matius 5 ayat 15, saya suka sekali ayat-ayat ini ya. Matius 5:15 tadi berkata apa? Lagi pula, gitu ya. Lagi pula tidak ada orang yang menyalakan pelita dan diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian. Supaya apa? Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rumah itu. Orang-orang dalam rumah itu menjadi terang karena saudara dan saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Siapapun saudara, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, saudara sebagai anak, ketika saudara ada di dalam keluarga, pertanyaannya, apakah keluarga itu menjadi terang atau gelap? Ya. Ini penting. Ketika saudara ada di gereja, gereja itu tambah gelap, apa semakin terang? Ketika saudara di kantor, ketika saudara di perkuliahan, jangan sampai kehadiran kita orang jadi takut. Aduh, enggak wis aku wedi ambek orang iku. Wonge ngamukan. Takut. Harusnya dengan keberadaan kita orang itu jadi nyaman, betul? Ya. Namanya terang itu nyaman. Lek gak nyaman itu gelap. Lampu saudara gelap, apalagi enggak ada air ya. Airnya mati pisan. Waduh, sumpah gitu ya. Mari kita responi saudara. Ya. Jadi mari kita, inilah status kita. Ya, bahwa murid itu harus menerangi dunia. Harus berdampak. Amin. Ya. Saya lanjutkan, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah menjadi hamba kebenaran. Ya, ini kalau tidak masuk di situ itu bisa 1 jam. Menjadi hamba kebenaran, saya baca dahulu dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ya, kita baca sama-sama aja ya, karena kalau dilihat di YouTube itu tidak dengar suaranya kalau baca bergantian ya. Kita baca bersama-sama 1-3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 3-1. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 3-2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 3-3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 3-4. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 3-5. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 3-6. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita mari belajar bagaimana kita bisa berdampak tadi. Menjadi terang, menjadi murid yang benar-benar murid.
Ya, murid Kristus. Ada 3 tahapan yang perlu kita tahu. Tadi di ayat yang 31-32 mungkin ya. Itu dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, itu baru dikatakan kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ya, itu yang pertama. Jika kamu ada di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Yang kedua, ketika kamu ada di dalam firman yang kamu hidupi terus, maka yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, mengetahui kebenaran. Kamu akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi banyak orang mengaku murid Kristus, tapi selalu berkata, aku enggak tahu ini suara Tuhan atau bukan. Kalau ini yang terjadi, maka orang ini harus mundur lagi. Berarti dia harus terus tetap tinggal dalam firman. Amin. Ya, terus ditambahkan dalam firman sampai titik tertentu dia mengetahui akan kebenaran Tuhan. Dan ketika saudara mengetahui tahapan yang ketiga, dikatakan dan kamu akan benar-benar merdeka. Ya. Mari kita bahas satu-satu ya, semoga waktunya cukup. Yang pertama, kita tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman. Artinya Bapak Ibu, firman itu tidak hanya lewat. Seperti pagi hari ini saudara ada di tempat ini bukan hanya sebuah rutinitas, saudara tidak sedang mencari manusia. Ya. Saudara tidak sedang melihat manusia, saudara sedang tidak melihat siapa yang berkhotbah, tidak. Tapi saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Ketika itu saudara dapatkan, maka ibadah saudara tidak sia-sia. Ya, keuntungan besar. Oleh sebab itu mari kita responi. Ketika saudara ibadah, apa yang saudara bisa bawa pulang? Ketika saudara ditanyain tadi firmannya apa dan saudara nggak bisa jawab apa-apa, berarti ibadah saudara sia-sia. Benar. Jangan lagi melihat siapa yang berkhotbah, siapa yang main musik. Tapi fokus. Melalui keberadaan orang-orang ini, ya, saudara ketemu Yesus. Amin. Jadi bukan dalam arti terus gak lihat, saudara merem terus gitu ya. Enggak. Ya. Jadi tetap tinggal dalam firman, artinya firman tidak hanya lewat, tidak hanya saudara baca, tidak hanya saudara tahu, tapi tinggal di dalam hidupmu. Menjadi gaya hidupmu. Amin Bapak Ibu. Sehingga pikiran saudara selaras dengan Kristus. Perkataan saudara selaras, perbuatan saudara selaras. Bahkan yang muncul dalam hatimu pun selaras dengan Kristus. Banyak orang Bapak Ibu, mungkin perkataannya selaras. Ya, sejak mengikut Yesus, aku sudah enggak ngomong kotor lagi. Tapi ternyata perbuatannya masih manusia lama. Ya. Ini hati-hati. Perbuatannya masih lama. Ada orang yang perbuatannya sudah manusia baru. Perkataannya baru. Tapi pikirannya lama. Masih suka berpikir yang parno-parno. Ya, berpikir yang negatif terhadap seseorang. Loh, ini enggak selaras dengan Tuhan. Ya. Jadi mari kita responi yang pertama, tetap tinggal di dalam Yesus. Itu benar-benar selaras Bapak Ibu, selaras dengan Kristus. Ya. Tidak ada yang lain. Tadi dikatakan, jika kamu benar-benar muridku, berarti kamu tinggal di dalam firman-Ku. Ya, betul ya? Itu syarat utama ternyata. Tuhan tidak katakan gini, ketika IQ-mu tinggi, itu buktinya kamu muridku. Bukan.
Ketika kamu kaya, itu buktinya kamu muridku. Ketika kamu sukses, berarti kamu murid Kristus. Enggak. Tapi ketika tinggal dalam firman. Firman menjadi gaya hidup. Bukan yang lain. Karena jelas ketika firman itu menjadi gaya hidup, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan semuanya akan ditambahkan. Betul? Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Biar saudara enggak ngantuk ya. Jadi mari kita responi benar ini. Ya, kita responi. Apapun yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Tetaplah tinggal dalam firman. Apapun. Hari-hari ini kita tahu masa-masa yang sulit, masa-masa sukar ya. Keadaan dunia seperti kacau balau, enggak karu-karuan ya. Tapi tadi saya katakan, dunia dikendalikan oleh kita. Amin. Jadi apa artinya? Ya tinggal dalam firman. Ya, tinggal aja dalam firman. Jangan sampai keluar dari firman Bapak Ibu. Ketika kita mengalami keraguan, itu sebenarnya kita sedang keluar dari firman. Kita sedang keluar dari area Tuhan. Ya, ketika saudara takut, ketika saudara cemas, ketika saudara khawatir, itu sebetulnya saudara sedang keluar dari areanya Tuhan. Cepat-cepat balik. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi perlu pembaharuan budi. Ya, cepat-cepat balik. Enggak mau aku. Enggak mau. Ya. Jadi mari kita responi. Pengenalan akan Dia itu jauh lebih penting dari segala yang ada. Percuma saudara memiliki segalanya tapi ternyata tidak tinggal dalam firman. Saudara saya pastikan akan binasa. Benar. Karena apa? Saudara semua yang miliki itu semuanya sementara Bapak Ibu. Ketika mati, saudara tidak bawa apa-apa. Nah kalau saudara tidak tinggal dalam Tuhan, dalam firman, apa yang saudara bawa? Ya. Tidak ada. Karena hanya firman itu yang kekal. Amin Bapak Ibu. Firman itu yang kekal. Jadi kejar ini firman. Menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas. Dan seorang murid, ini saya tambahkan sedikit. Itu harus punya komunitas. Ya. Pada umumnya murid itu mesti punya teman, punya konco. Ya. Nggak ada murid itu sendirian. Ya ada Pak kalau les privat itu katanya ya. Ya. Iya, itu khusus itu les privat. Tapi murid di sekolah-sekolah ya Pak Chandra ini ngajar. Nggak ada Bapak Ibu murid itu nggak ada koncoi. Ya. Jadi murid Kristus itu harus punya komunitas. Dan bersyukur di tempat ini ada komunitas yang Tuhan sediakan. Yaitu mesbah keluarga. Ya. Saudara harus masuk dalam komunitas itu. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak aku melburi kono tiba wongi rasan-rasan tok. Misalnya. Ya. Saudara jangan cari mesbah keluarga yang sempurna. Ya. Justru kehadiran saudara tadi saya dahului sebagai terang yang rasan-rasan saudara ubah jadi perkataan berkat. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi sudah bukan lagi nunjuk orang. Lho iku kok rasan-rasan iku ngroweng tok ae waduh wis ya. Wisane grundel ya. Ya. Tapi setiap saudara jadi lampu tadi jadi terang. Ya. Mari saudara, yang belum bermesbah keluarga, bergabunglah bersama mesbah keluarga. Hubungi Pak Tejo.
Ya, jadi nggak bisa. Ya, yang saya lanjutkan dulu. Yang kedua tadi dikatakan jika tetap dalam firman, ya hidup dalam kebenaran, maka saudara akan nanti apa? Mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran. Artinya ketika saudara menghidupi firman, saudara baru tahu bahwa oh ini salah. Oh ini benar. Ya, baru tahu. Nah ini, oh ini suara Tuhan. Oh ini suara iblis. Nah, itu baru tahu apa ya. Ketika saudara hidup di dalam firman. Ya. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Roma 12 ayat 2, coba dibuka. Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, orang yang tinggal dalam firman, mengetahui kebenaran. Ketika mengetahui kebenaran dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi tadi saya sudah singgung, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan ayat ini ya. Jadi ayat ini berkata begini, ketika kita ada di dalam firman, kita mengetahui kebenaran, kita mengetahuinya itu lebih dalam ayat ini. Manakah kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang berkenan, kehendak Allah yang sempurna. Jadi saudara dan saya ketika tinggal dalam firman sebagai murid Kristus, saudara tidak begini. Oh aku tahu itu benar, itu salah. Itu bukan level kita sudah. Ya. Saya kasih contoh gini. Mencuri benar apa salah? Salah. Itu wis gak usah dipikir. Betul ya? Gak usah dipikir Bapak Ibu. Lek orang Kristen murid Yesus sih mikir, mencuri kira-kira iso-iso bener iki. Ya. Itu hati-hati, ojo-ojo ngaku lek murid Yesus ya. Itu bener. Jangan ngaku dia murid Yesus. Karena itu sudah otomatis. Baik dan salah. Ya, berbuat cabul bener apa salah ya? Loh, belain. Kita harus langsung cabul, salah. Tuh, bener soalnya ini, enggak wis salah. Ya. Lah, ayat ini kita ini dibawa naik level. Contoh, nolong orang bener apa salah? Bener. Ya, tapi Tuhan tanya, nolong orang itu baik. Ya. Tapi berkenan apa enggak? Sempurna apa enggak? Loh, hati-hati. Saya kalau mau jelentrekan ini, jabarkan jelentrekan ya. Jabarkan ini Bapak Ibu, panjang. Jadi kita ini levelnya sudah di area ini kebenaran. Sesuatu yang baik. Nolong orang, bukan terus tanya, nolong orang baik apa salah ya? Bukan. Nolong orang baik. Pertanyaannya, berkenan enggak? Bahkan sempurna. Saya kasih contoh, tapi jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu ya. Juga di YouTube. Saudara butuh LPG, beli LPG, bayar. Baik apa enggak? Betul. Betul. Tapi lek beli LPG ini sing melon, gurung mesti berkenan. Nah, ya. Ini banyak contoh sudah. Jadi levelnya ke sana, sudah baik, tapi berkenan enggak? Nolong orang. Lek nolongnya ambek sungut-sungut. Nah, baik nolongmu, tapi gak berkenan. Lakon sungut-sungut ya mari. Ya. Jadi mengetahui kebenarannya di sini Bapak Ibu. Ya, mengetahui kebenarannya di sini. Jadi orang Kristen itu tadi dikatakan
kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen itu Bapak Ibu kalau benar iku ya mesti ae wong Kristen. Ya. Tapi lek salah dihabisin saudara. Ya, pernah merasakan? Saya itu pernah ngerasakno. Lek bener dianggap biasa. Biasa, ya mesti wong Kristen. Tapi lek salah, waduh wis. Habis saudara. Makanya Tuhan benar-benar katakan, hati-hati kamu itu terang dunia. Bahkan di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan siapa? Perbuatanmu. Jangan salah Bapak Ibu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapa. Jangan dibalik. Banyak orang melihat perbuatan Bapak yang baik, perbuatanmu enggak baik. Tapi ketika kamu baik, memuliakan dirinya sendiri. Ya, hati-hati. Jadi ayat ini meneguhkan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan menuntut Tuhan lagi untuk berbuat baik di dunia ini. Maksudnya kepada sesama, mereka tidak bisa melihat Yesus. Tapi mereka melihat Yesus itu lewat saudara dan saya. Ketika saudara berbuat baik, ya di situ saudara memperlihatkan Tuhan berbuat baik. Amin. Ya, Tuhan berbuat baik. Jadi yang berbuat baik itu kita. Saya berbuat baik, saya. Dan pada akhirnya ketika saya dipuji pun saya kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan moro wong aku kok. Ya. Jadi ketika itu saudara, saya percepat ya. Maka ketika itu terjadi, maka saya katakan ketika mengetahui kebenaran, maka saudara dikatakan tadi benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Ya, benar-benar merdeka. Bagaimana Pak yang benar-benar merdeka? Ya saudara sudah tidak lagi terpengaruh akan keadaan dunia. Karena saudara sudah benar-benar ngelontok tahu kebenaran. Ya, tahu kebenaran. Saudara tidak lagi nuntut orang. Saudara tidak lagi ada kepentingan untuk orang itu. Saudara tidak ada lagi kepentingan untuk pribadi. Ini kapan bisa terjadi? Saya ulangi, ketika tinggal dalam firman. Saudara tahu kebenaran. Akhirnya kehidupan saudara. Saudara tidak direken orang, tidak apa-apa. Galatia 2 ayat 20. Ini yang dimiliki Paulus. Namun kalau aku hidup bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini. Hidup oleh iman. Ya. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Jadi sudah bukan aku lagi. Tidak ada tuntutan lagi. Ya, ini yang dikatakan merdeka. Jangan seperti orang Yahudi yang diajak omong tadi di ayat yang ke-33 dari Yohanes 8. Wong bicara tentang kebenaran, seorang murid Yesus kok moro-moro ngomong, "Duh, aku anaknya Abraham, bro." Ya. Apakah ini guru dan murid yang memiliki hubungan? Enggak, saudara. Orang yang memiliki hubungan itu tahu benar. Gurune wahingnya tahu, oh kira dok ngamuk ya. Gak ngomong loh ya. Lah ini sudah ngomong, kami adalah keturunan Abraham. Tuhan mau ngomong, sopo takok kon anake sopo. Ya. Aku ini mau nunjukno bahwa kamu itu sejak dahulu sebetulnya hamba dosa. Kok kamu bilang anaknya Abraham? Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita memiliki
hati, jiwa, atau karakter seperti Paulus di dalam Galatia 2:20 tadi, maka kita nggak ada matinya orang. Kita orang yang benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi saudara, intinya tidak ada lagi tuntutan. Ya. Di dalam firman saya teringat perwira Kapernaum. Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu begini, iman yang seperti ini tidak pernah aku jumpai kepada semua orang Israel. Bayangkan Bapak Ibu. Dia berkata apa? Dia cuma berkata, Tuhan tidak usah ke rumah saya. Yang penting doano saja, mesti sembuh. Ya. Bapak Ibu Saudara, firman sudah memberikan contoh. Tapi hari ini masih banyak orang. Lek sakit gak dikunjungi ngambek. Ya. Lek gak pernah dijenguk, hari ini gak ada perhatian. Ya. Saya kesaksian, beberapa minggu yang lalu ada seorang gembala MK menghubungi saya. Pak, Bapak ini sakit di rumah sakit Panti Nirmala. Oh iya Bu, terus saya katakan, maaf saya nggak bisa hadir, nggak bisa jenguk karena saya ada sidang majelis. Jawaban dari gembala MK ini berkata apa? Nggak apa-apa Pak Edi, terima kasih, cukup doanya saja. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang benar-benar merdeka. Mengetahui kebenaran. Karena memang kita sedang tidak memandang manusia. Nanti saudara salah. Sopo sing doano? Waduh lek sing doano duduk orang iku gak manjur. Ya, lo ya. Sampai dokter pun gitu. Oh, maaf lek ada dokter ya. Maaf. Lek gak dokter iku gak manjur. Hati-hati. Ya. Semua ini orang-orang itu dipakai Tuhan sebagai terang. Amin. Ya, setiap kita. Siapapun kita. Jadi tidak harus orang itu. Yang penting doanya kepada Tuhan. Ya, doanya benar kepada Tuhan. Jadi kalau tiga hal ini saudara dapat, maka saudara akan hidup menjadi hamba kebenaran. Amin. Menjadi hamba kebenaran. Saudara tidak ada takutnya lagi. Ya, silakan pemusik bisa maju ya. Kita ingat akan kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, kasih Kristus. Dia guru dan kita murid. Mari kita meneladani Dia. Apapun yang dilakukan Dia, kita teladani. Agar hidup kita tergenapi di dalam Matius 5:14 tadi, bahwa kamu adalah terang dunia. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Ingat Kasih-Nya. Ya, mari kita renungkan, kita nyanyikan bahwa kasih-Nya itu tiada batas. Tidak bisa terselami, tanpa pamrih. Dan itu yang menjadi gaya hidup kita. Ingat kasih. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk menyanyikan hal ini. Kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Dia telah menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah.
takkan lupa. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akhiri dengan kita ini murid Kristus. Seperti kita ditaruh di dalam sebuah etalase. Jadi ada sesuatu yang gak baik sedikit, yang cacat sedikit. Itu tahu, semua orang tahu. Jadi setiap kita dituntut untuk kita tidak bercacat celah. Memang berat Bapak Ibu menghadapi dunia ini. Tapi coba dibuka Roma 8:18. Roma 8:18. Dikatakan apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi apapun penderitaan Bapak Ibu, percayalah, ketika penderitaan itu karena kebenaran, maka Roma 8:18 ini terjadi atas hidupmu. Tidak ada yang sia-sia. Kita seperti sebuah lampu. Lampu itu kalau terang, tidak ada yang muji. Ya, jadi saudara jangan menantikan pujian. Lampu terang, tidak ada yang muji. Oh lampu bagus. Enggak. Tapi kalau lampu ini mati, caci maki yang ada, betul? Lampu kok mati, gak kuat, beli mahal-mahal. Saudara dan saya dijadikan lampu terang. Ketika saudara tidak dipuji, ya memang itu keberadaan saudara. Amin. Tapi sebaliknya ketika saudara berbuat salah, saudara dicaci maki, saya katakan kembali, ya itu yang Tuhan tuntut untuk kita selalu menjadi terang. Ya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah siang hari ini inilah firman-Mu. Meneguhkan setiap kami bahwa kami bukan hanya pengikut, kami bukan hanya murid yang biasa-biasa saja. Tapi kami adalah orang-orang yang didapati Tuhan benar-benar murid Kristus. Orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Melalui perbuatan kami,
mereka melihat Engkau Bapa dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang meneguhkan kami, sehingga kami memiliki kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan karya-Mu bagi setiap kami. Dan kami akan persiapkan dengan doa syafaat. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat firman yang menyegarkan roh kami. Untuk kami menyadari bahwa setiap kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan atas kami. Bahkan di saat kami mengalami kejatuhan, Engkau dengan begitu sabar dan setia mengangkat kami kembali. Agar hidup kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau ciptakan kami begitu mulia, agar kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang, untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terus Tuhan, proses hidup kami, agar kami boleh memancarkan terang itu kepada semua orang. Karena melalui proses itu Tuhan, membuat kami semakin tahan uji. Dan melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu, Bapak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih lagi, tambahkan hikmat marifat atas hamba-Mu. Memberkati keluarganya, memberkati usaha dan pelayanannya. Melalui hidupnya, biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih bahwasanya kami boleh menjadi bagian atas Indonesia ini Tuhan. Karena Indonesia adalah biji mata-Mu dan kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Untuk kami boleh terus berdampak bagi kota, terlebih bagi bangsa ini. Memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil, serta seluruh kabinet Merah Putih yang ada. Tuhan, apapun persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mampukan para pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, untuk mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Bahkan roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga untuk kota Malang di mana kami berada. Biarlah kota Malang penuh dengan kemuliaan-Mu. Setiap gereja-gereja yang ada di kota Malang ini terus memuji dan memuliakan Engkau. Yakin dan percaya keberadaan gereja-Mu pun akan membawa dampak kesejahteraan buat kota ini. Karena kesejahteraan kota Malang adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Sudi Dharma, yang saat ini juga melayani Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani. Percaya Tuhan, Kau terus memberkati hamba-Mu, baik kesehatannya pun juga Tuhan memberkati. Terus pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Begitu juga untuk gembala sidang kami, Bapak Erlangga Dharma. Mampukan hamba-Mu untuk membawa seluruh jemaat-Mu khususnya di SCM yang ada di Malang, Surabaya maupun di cabang-cabang. Untuk setiap jemaat-Mu semakin mengenal Engkau lebih lagi. Memberkati seluruh keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Baik yang ada secara onsite maupun online. Percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada atas setiap kami, bahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang online. Apapun yang menjadi persoalan kehidupannya, yang sakit Engkau sanggup sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu Engkau sanggup buka jalan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu terus yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami.
bahwa Engkaulah kemenangan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gerejamu, khususnya NICC, di mana saat ini dalam proses pembangunan yang terus berlangsung. Mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan untuk pembangunan gerejamu ini Tuhan. Itu bukti bahwa Engkau mengasihi jemaat-Mu, memberkati seluruh panitia, bahkan seluruh pekerja yang terlibat. Yakin dan percaya kehidupan mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan juga para donatur yang sudah ambil bagian di dalam dana Tuhan, apa yang mereka sudah tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, dan sebagai ucapan syukur kami mau belajar taat dan setia kepadamu. Melalui taburan kami mau belajar memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, karena semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, selamat memberi dan menyaksikan pengumuman. Mau ngemil? WBI M3 Goes to Cilacap. Bapak Ibu, mari kita dukung pelayanan WBI M3 bersama Gembala Pembina Bapak Sudi Dharma dan Ibu Mike ke DSCM Tritih Kulon dan Adipala pada tanggal 11 sampai 12 Juni 2025. Di sana kami akan mengadakan kunjungan dan KKR. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mendukung pelayanan ini dengan membeli keripik Jengkriuk M3. Hasil penjualannya untuk memberkati DSCM Tritih Kulon dan Adipala. Sedangkan untuk perjalanan semua tim yang akan turut ke Cilacap dengan biaya secara mandiri. Keripik Jengkriuk M3 bisa didapatkan di semua tempat ibadah. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Kristen Shining Star Malang dengan visi mempersiapkan generasi yang bersinar terang dan memenuhi rencana Tuhan serta menjadi berkat bagi bangsa, terus berkomitmen memberikan pendidikan holistik yang berlandaskan iman Kristiani. Sebagai lembaga pendidikan dari jenjang KB, TK hingga SD yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, kami berfokus pada pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, pencapaian keunggulan akademik, berwawasan global, serta menanamkan semangat pelayanan dalam diri setiap siswa. Kami mengundang Anda yang terpanggil di dunia pendidikan untuk bergabung dalam misi mulia ini. Kami membuka posisi untuk guru TK, guru SD, guru SMP, guru mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan koordinator atau pemimpin sekolah. Berkas lamaran yang harus dipenuhi: surat lamaran, kurikulum vitae, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, surat rekomendasi gereja atau tokoh rohani jika ada, dan pas foto terbaru. Kirim lamaran Anda ke email di bawah ini atau kirim ke alamatnya Jalan Kelut nomor 14, Klojen, Malang. Batas pengiriman sampai 1 Juni 2025. Klinik Sejahtera, Minggu 18 Mei 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Johan Setiawan dengan topik pemicu pigmen di wajah. Interaksi melalui WhatsApp di 0813 200 77703. Time to Share, Senin 19 Mei 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat, bersama Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC dengan tema Jam Kehidupan. Simak melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera atau streaming radio di www.sejahterafm.id.
Bulan Mei, bulan MK. Mari jadikan momen ini untuk bersama bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah Malang City Blessing spesial MK Raya di hari Rabu 21 Mei 2025 pukul 18 di Aula Sudirman Kompleks CPF Jalan Terusan Kesatria nomor 1 Malang. Semua MK bergabung dalam acara ini. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 23 Mei 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran juga dapat diikuti melalui Zoom meeting ID 833-7104-2732 Paskut Pengajaran. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti doa memperingati pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, yaitu mulai Jumat 30 Mei sampai Minggu 8 Juni 2025, pukul 10 sampai pukul 12, bertempat di Menara Doa NICC. Untuk hari Sabtu bergabung dengan ibadah doa persiapan, sedangkan untuk hari Minggu bergabung dengan ibadah raya. Kami mengucap syukur untuk progres NICC yang sudah hampir mencapai penyelesaian. Dalam beberapa saat ke depan, kami akan melakukan pengadaan LED atau Videotron dengan ukuran 18,5 kali 5 meter. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan campur tangan dan itu juga akan melibatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk ikut ambil bagian dalam pengadaan ini, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami sebagai panitia. Dan saat ini kami lagi proses untuk pengadaan Videotronnya dengan ukuran 18,5 kali 5 meter dengan anggaran pembiayaan 1.034 juta. Oleh sebab itu kami mohon dukungan doa maupun donasi dari Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami bisa bagi dengan per meter persegi dari luas 87 meter persegi kami bagi sehingga per meter perseginya Bapak Ibu bisa mendukung kurang lebih sekitar 12 juta per meter persegi untuk pengadaan Videotronnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau bantu dengan setengah meter pun itu bisa nanti dari sekitar 6 juta untuk setengah meter perseginya. Dan untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami secara langsung sesuai kontak yang di bawah ini. Kami menyampaikan update pembangunan Rumah Tuhan NICC. Tanggal 9 Mei 2025 telah masuk dana sebesar 5 juta rupiah dari Ibu Haryanto. Persembahan untuk karpet. Tanggal 14 Mei 2025 juga masuk dana sebesar 48 juta dari NNWA. Persembahan untuk LED atau Videotron seluas 4 meter persegi. Kemudian tanggal 17 Mei 2025 ada dana masuk dari MKKW sebesar 6 juta rupiah. Persembahan untuk LED. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info dari kami. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita akan ambil bagian untuk pengadaan LED. Dan saya percaya ketika kita bersahati, NICC pasti jadi. NICC bagi kemuliaan Tuhan. Baik, informasi tambahan di luar ruang ibadah ini sudah ada bazar-bazar menanti Bapak Ibu untuk dikunjungi. Ada 2 bazar yang tersedia. Yang pertama bazar dari WBI, yaitu untuk memberkati DSCM Cilacap. Dan yang kedua ada bazar sekolah minggu untuk mendukung kegiatan Pekan Rohani Anak tahun ini. Jangan lupa sebelum pulang bisa mampir dulu. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku, mengenang kehendakmu hidupku. Itulah kekuatan hidup.
tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sebelum pulang Bapak Ibu, mari kita teguhkan kepada diri kita ya. Katakan kepada dirimu, aku terang dunia. 1, 3. Aku murid Kristus. Aku murid Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Terima kasih untuk lawatanmu. Kami dapat beribadah dari awal hingga akhirnya ini dengan baik. Kami mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Biarlah kehidupan kami kelak sungguh hanya memuliakan Tuhan. Kami menjadi murid yang benar dan memuridkan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teguhkan dan kuatkan iman Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama Bapak Ibu Saudara. Hidup nikahmu diberkati Tuhan, ibadah pelayananmu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, bahkan anak cucumu dipelihara Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat yang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan memberikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, dan persekutuan kuat dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai siang hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkat dengan mantap katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.